Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin yang dimuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini maksudnya bukan supaya kita tinggal berlama-lama di dunia ini. Lihatlah orang-orang tua kita, lihatlah kanan kiri kita. Setiap hari kita lihat orang-orang telah pergi dari dunia ini. Kemana mbah-mbah kita sudah pergi? Kenapa? Kemana orang-orang dulu sudah pada pergi? Di mana Browijaya sudah pergi? Di mana Kaisar Romawi yang hebat itu telah pergi? Di mana Kisra Raja Persia itu sekarang sudah pergi. Di mana Bung Karno sudah pergi. Dan kita pun akan pergi juga. Maka orang yang merasa bahwa dia akan bisa bertahan lama di dunia ini hanyalah orang-orang yang tidak berpikir saja. Manusia tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Orang sakit tidak akan bisa bertahan lama. Orang sehat pun begitu juga, tidak akan bisa bertahan lama. Pasien-pasien yang di rumah sakit tidak bertahan lama. Dokternya pun juga tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang miskin tidak bisa bertahan lama. Orang-orang kaya pun juga tidak bisa bertahan lama. Orang-orang buta huruf primitif di tengah hutan juga tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang ahli teknologi, profesor-profesor, dokter-dokter pun juga tidak akan bisa bertahan lama. Semua orang yang ada di dunia ini sudah diputus oleh Allah, tidak akan lama, pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhirnya, sebagai cita-cita hidupnya, sebetulnya dia ini orang yang jahil sebenarnya. Kemana manusia setelah dunia ini? Gak ada yang bisa jawab kecuali yang punya program
alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu melalui para nabinya. Yang terakhir adalah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa setelah dunia ini adalah kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sebagaimana kita tidak bisa menolak didatangkan oleh Allah ke dunia ini, kita tidak bisa menolak. Tahu-tahu muncul, nongol di dunia ini, kita tidak bisa menolak. Kenapa saya ini kok lahir di dunia? Kita tidak bisa menolak. Allah tidak musyawarah dengan kita. Mau enggak ke dunia? Tidak. Allah telah memberikan keputusan. Kamu muncul di dunia, maka kita pun lahir di dunia ini. Ada yang bisa menolak? Kenapa saya jadi orang Jawa? Kok saya tidak jadi orang Arab yang ganteng-ganteng? Kok jadi orang Jawa yang pesek-pesek? Kenapa saya ini? Kenapa saya hidup di Gunung Kidul yang tidak ada airnya? Kenapa saya tidak lahir di Gunung Lawu yang banyak airnya? Tidak ada yang bisa menolak. Kenapa saya lahir dalam keadaan sehat, ganteng? Kenapa saya lahir dalam keadaan hitam, pendek, pesek? Tidak ada yang bisa menolak. Ini semua pelajaran dari Allah buat manusia ini. Apa yang dikehendaki Allah untuk manusia, manusia tidak bisa menolak. Sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini tidak bisa menolak, begitu juga nanti ketika Allah menghendaki kita dihidupkan di akhirat juga kita tidak bisa menolak. Namun oleh karena Allah Ta'ala ketika seluruh manusia sudah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup berfirman, "Hai manusia-manusia yang sudah mati, bangkai-bangkai yang sudah busuk, bangkitlah kamu dari kuburnya." Tiba-tiba semua bangkit lagi, hidup lagi seluruh manusia, mulai manusia yang pertama Mbah Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir di dunia ini, semua bangkit lagi dari kuburnya. Mereka terkejut, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maka para malaikat mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan telah benarlah apa yang dikatakan para rasul dulu. Waktu itulah semulaikan wa ta'ala manusia banyak yang terkejut. Apalagi manusia-manusia yang sama sekali memang tidak memikirkan hal ini, yaitu orang-orang kafir. Mereka sudah tidak mikir, pokoknya hidup ya dunia ini tok, udah mati selesai. Mereka sangat terkejut, loh, faidahum bisahirah, tahu-tahu mereka hidup di padang mahsyar. Nggak ngira kalau saya masih ada hidup lagi. Begitu juga sama Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak dapat bimbingan dari para nabi, para rasul, tidak mendapatkan berita daripada Rasulullah SAW, mereka juga terkejut.
Saya kira agama itu bisa ngarang sendiri. Ternyata semua agama ditolak oleh Allah selain Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang sama sekali tidak beragama terkejut. Orang yang beragama selain Islam juga tambah terkejut juga. Saya sudah capek-capek, amilatun nasibah, capek-capek saya beramal, tapi tidak mengikut Rasulullah, tidak beriman dengan baginda Muhammad SAW. Ternyata semuanya ditolak oleh Allah SWT. Orang Islam pun juga terkejut juga, tapi terkejutnya nggak begitu parah. Menurut sejauh mana dia mengamalkan Islam ini. Kalau hanya syahadat saja, kemudian tidak mengamalkan amalan-amalan yang lain, tidak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, dia terkejut. Tapi terkejutnya tidak fatal, masih ada harapan. Karena walaupun orang itu tidak mengamalkan agama, kalau masih syahadat, mantep mancep, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, walaupun dia ini akan menghadapi malapetaka, kesusahan-kesusahan yang panjang kalau tidak diampuni oleh Allah, tapi satu saat dia akan masuk surga juga. Yang sudah mantep imannya tapi tidak mau amal secara sempurna juga terkejut juga, tapi terkejutnya lebih ringan lagi. Amal saya kurang. Teman-teman saya sudah 4 bulan, saya cuma 40 hari saja. Teman saya pada tahajud, saya tidur saja. Teman saya meninggalkan maksiat, saya masih maksiat. Menyesal saya. Tapi karena dia juga amal, menyesalnya itu agak sedikit. Agak, bukan tidak menyesal, agak sedikit. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, kalau kita ini kehilangan uang 100 juta, kira-kira bagaimana? Pasti kita ini akan menyesal, mereka. Kok tidak saya rawat betul-betul, akhirnya hilang dibawa pencuri. Sedih kita. Kalau kehilangan uang 500 juta, lebih sedih lagi. Kalau 1 miliar, mungkin bisa gantung itu, ngendat. Sholat 2 rakaat itu bukan 1 miliar harganya nanti di akhirat. Sholat 2 rakaat lebih mahal di dunia isinya. Maka orang ketinggalan sholat 2 rakaat itu nanti di akhirat kayak apa itu, sedihnya hatinya itu kayak apa. Nggak karu-karuan sedihnya itu. Orang kehilangan rumah biasa itu sedih. Kalau kehilangan istana-istana di surga, bagaimana sedihnya? Orang mati istrinya nangis, kehilangan istri nangis. Kalau kehilangan bidadari kayak apa sedihnya? Orang ingin jadi presiden, sudah dikeluarkan uang bermiliar-miliar untuk jadi presiden, tahu-tahu nggak jadi, kayak apa sedihnya? Bagaimana kalau orang kehilangan jabatan di surga? Raja yang selama-lamanya hanya gara-gara keteledoran, hanya gara-gara ngantuan, kemudian jabatan besar di surga telah hilang, kayak apa sedihnya?
Orang yang amalannya sudah banyak, semua sudah diamalkan, itu pun masih terkejut juga. Masih kurang banyak saya amal gitu. Kalau saya ngerti hasilnya amal itu begini ini, oh dulu saya akan habis-habisan. Nggak peduli siang, nggak peduli malam. Saya dulu mengamal juga sudah cukup rajin, tapi kalau melihat hasilnya begini ini, menyesal saya. Sudah dimasukkan surga itu masih nyungir saja. Ditanya oleh para malaikat, kamu mau apa? Semua sudah ada untuk kamu. Mau apa? Ya wali Allah, mau apa kamu sekarang? Saya ingin balik ke dunia. Untuk apa? Mau amal lagi. Sudah nggak bisa. Ini yang wali-wali pun masih menyesal malaikat. Bagaimana kalau kita ini kayak apa menyesalnya itu kira? Maka subhanahu wa ta'ala, inilah nasib seorang anak manusia. Kamu pelajar-pelajar jangan punya pikiran nanti tamat SMA sudah selesai masalah. Belum. Nanti baru selesai SMA sudah datang masalah. Kalau SMK ya datang masalah, punya dapat kerjaan atau tidak. Kalau masih meneruskan akan ada masalah, masuk fakultas mana, universitas mana saya. Nanti kalau sudah jadi sarjana S3 baru selesai masalah, S3 baru selesai datang masalah lagi, duitnya kurang. Setelah cari duit 7 keliling, kalaupun dapat, nanti kalau saya sudah dapat duit banyak, selesai masalah, duit banyak, datang masalah lagi, belum punya istri. Pikiran, kalau saya sudah punya istri, selesai masalah, punya istri, tahu-tahu berantem sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya lama-lama damai. Setelah damai, kalau sudah damai dengan istri, selesai masalah, tahu tuh datang masalah lagi, belum punya anak. Kalau punya anak selesai masalah, setelah punya anak ternyata anaknya nakal-nakal, masalah lagi, terus masalah nggak ada selesainya. Inilah manusia. Maka manusia itu yang ingin selesai masalahnya dengan dunia ini tertipu nanti. Ternyata selesai masalah, masalah lagi, selesai masalah, masalah lagi, selesai masalah, masalah lagi. Kamu tanya Pak Presiden, ada masalah nggak? Wah, banyak masalah ini. Ada apa Pak Presiden? Sudah jadi presiden kok masalah? Ini sudah mau pensiun, ini kamu ngerti gak? Mumet ini ndak saya. Bagaimana saya menaruh diri saya setelah pensiun itu? Jadi belum selesai masalah juga. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengira akan selesai masalahnya dengan dunia, maka dia tertipu. Ternyata enggak selesai-selesai. Nah, malaikat wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masuk di dalam surga, sungguh dia telah sukses, selesai masalah. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Nipu, dunia itu nipu. Kaya-kaya mau menyelesaikan masalah, tapi ternyata tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tidak pernah selesai masalah. Kalau nggak percaya, kamu tanya orang-orang ahli dunia, orang-orang kaya, orang-orang teknokrat, ahli-ahli teknik yang tinggi-tinggi, yang canggih-canggih. Kamu tanya pejabat-pejabat yang paling tinggi, nanti kan
belum selesai masalah. Kita ini orang kampung, ya, kadang-kadang punya pikiran, oh orang kalau sudah kaya selesai masalah. Itu kamu itu tertipu. Mata ul ghurur, kebucuk. Gak ngono kuwi le, gue ngerampung kuwi. Wis tak tekonono. Kanca ki wong sugih-sugih akeh, tak tekoni urung rampung kok masalahe. Pejabat ya pirang-pirang. Tak tekoni ijik udah mumet tak. Nggih jenengan dongakne mawon, kula niki mumet. Wis kabeh ngono kuwi bape. Mulai saka RT, toko pejabat tinggi, bape padha. Mumet jenengan dongakne mawon. Oh, padha aku dipek mumet ya. Sing ora duwe dhuwit mumet golek dhuwit, sing duwe dhuwit mumet neh ngatur dhuwit, ya. Wae mumet terus. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Allah adalah yang Maha Rahman, adalah yang Maha Rahim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kaya, yang Maha segalanya. Kenapa dunia ini dijadikan begini ini? Kok masalah aja nggak ada rampungnya ini? Sedangkan Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nah, mulai karena ta'ala, masalah-masalah yang ada di dunia ini sebetulnya itu adalah termasuk Rahman Rahimnya Allah. Kalau orang paham itu Rahman Rahimnya Allah, bagaimana? Allah itu memberi pelajaran kepada kita supaya kita ini jangan terlalu betah, terlalu tertipu, terlalu tergiur dengan dunia ini. Supaya kita tidak semangat mikirkan yang setelah dunia ini, supaya kita tidak semangat memikirkan akhirat yang selama-lamanya. Maka dunia ini Allah jadikan masalah aja begitu. Sudah dunia itu masalah terus saja, kita ini masih tergila-gila dengan dunia. Lah kalau dunia ini dibikin enak itu tambah nemen nanti kita. Jadi dunia ini penuh masalah itu maksudnya supaya kita ini ada cita-cita yang lebih besar, yaitu akhirat. Ibaratnya kita ini mau mendaftarkan hansip ditolak, mau mendaftarkan cari ditolak. Wah, kita ini sedih kok ditolak-tolak terus. Kamu jangan sedih, kamu tuh mau dicalonkan presiden. Oh begitu. Maka kita ditolak jadi hansip, malah alhamdulillah, ini mau dicalonkan apa saya ini? Daftarkan lurah, tolak lagi, alhamdulillah. Daftarkan bupati, ditolak lagi, alhamdulillah. Daftarkan presiden, ditolak lagi, alhamdulillah. Mau dijadikan raja di surga Allah, insya Allah, malaikat. Ya orang iman tuh pikirannya begitu itu. Jangan gara-gara dunia tuh kita itu sedih, itu jangan. Dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Maka yang kita pikir itu akhirat. Tapi semulaikan ta'ala, orang itu kalau fikirnya itu akhirat, kerisaunya itu akhirat, keprihatinannya itu akhirat, itu Allah jadikan dunia itu jadi mudah. Itu sudah tertib Allah begitu. Barang siapa yang memburu dunia, kata Nabi itu, barang siapa yang memburu dunia, maka akan diburu oleh akhirat, ditangkap oleh akhirat, masukkan kuburan. Barang siapa yang memburu akhirat, justru dunia itu akan mencari-cari dia, memburu dia. Dia akan mendapatkan rizkinya secara mudah. Dia orang itu kalau cita-citanya itu akhirat, pikirnya akhirat, Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu mudah. Tapi kalau orang itu mikirnya dunia saja, dunianya belum tentu dapat, akhiratnya rusak. Maka ini semalakan beberapa tahun yang lalu saya pernah
jumpa dengan orang Malaysia namanya Dr. Kamal. Ya ini belajarnya di Australia sana. Dia cerita sama saya, gimana belajar kamu di Australia? Orang Malaysia, pernah keluar juga 40 hari di sini. Dulu zaman tempat pertemuannya masih di Manisio itu. Maka alhamdulillah Pak, saya di Australia itu pokoknya belajar itu, prestasi saya itu mesti yang tertinggi di antara teman-teman saya. Sampai dosen-dosen saya itu heran, kamu itu loh dulunya itu ya kayak biasa-biasa aja, sekarang kok maju sekali belajar kamu, kok mesti ranking 1 terus. Kamu tuh punya amalan apa yang telah kamu buat? Maka saya bilang, saya itu loh ikut orang-orang di masjid itu loh, tiap bulan saya keluar 1 hari. Tiap hari saya sholat 5 waktu berjamaah. Tiap malam saya itu tidak pernah tinggalkan tahajud walaupun 2 rakaat. Dulu saya itu sebelum ikut orang-orang kurut itu tuh waktu saya banyak untuk nonton TV, banyak untuk main-main, banyak untuk ini. Sekarang enggak. Waktu saya itu hanya untuk masjid sama untuk belajar saja, akhirnya meningkat. Oh bagus juga ya, bagus itu. Itu anak-anak pelajar, kamu renungi kata-kata saya ini, insya Allah ya. Jadi jangan kamu ada pikiran nanti kalau ikut orang-orang di masjid, amal masjid terus kemudian dunia kamu itu akan jadi hancur. Tidak. Kalau pakai tertib betul loh caranya. Bukan setelah keluar 1 hari kemudian tidur aja, ya lain lagi itu. Itu namanya beling, bulat. Tapi kalau agama ini kamu kerjakan sungguh-sungguh, amal masjid kamu kerjakan sungguh-sungguh, nanti belajar kamu itu oleh Allah akan dimudahkan. Dunia kamu oleh Allah akan dimudahkan. Itu sudah sunnatullah. Kemarin beberapa tahun yang lalu ada jamaah dari Inggris datang ke sini cerita. Ini mahasiswa juga itu cerita sama saya itu. Di kelas saya itu di Inggris itu yang nilai-nilainya baik semua orang Islam. Orang-orang yang asli Inggris itu yang bukan Islam itu jarang yang punya nilai baik. Kenapa? Kalau tiap minggu ya terus teler, bawa botol begitu, mana pelajaran bisa masuk itu? Mesti merosot semua mereka. Yang ranking-ranking yang tinggi-tinggi, prestasi yang tinggi-tinggi, semua orang Islam. Itu di negara kafir itu semuanya. Jangan pikiran atau pandangan bahwa agama itu akan menghancurkan dunia kita itu adalah tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Bahkan di Inggris itu dia cerita, bukan hanya masalah pelajaran Pak, itu masyarakat pekerja di bawah itu Masya Allah ya itu. Mereka itu nganggap orang Islam itu orang yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu kerja. Kalau sudah minggu untuk main-main sana sini, maksiat sana maksiat sini, teler sana teler sini, habis uangnya. Terus nanti kalau sudah hari Senin, itu hari ngubungi orang-orang Islam untuk utang. Untuk utang. Yesus itu pekerjaannya katanya. Lah orang Islam ini sudah nggak begitu kebanyakan di sana itu. Sehingga ekonomi pun itu orang Islam itu di sana tampak lebih kuat daripada orang-orang kafir. Loh ini loh. Karena kenapa saya ceritakan begini ini? Kita ini sekarang kan lagi seneng-senengnya dengan dunia ini. Ya. Nanti kalau di
ceritain akhirat tuh nggak nutut pikirannya itu, akhirat terus ya. Orang dakwah ini gawat. Ini saya ceritakan yang mudah-mudah aja. Tidak, nggak apa-apa. Jadi kalau tertib usaha agama ini kita jaga betul-betul tuh, malah dunia kita jadi tertata, hati kita jadi tertata, akhirat kita jadi sukses. Itu sudah sunnatullah. Tapi syaratnya tertib. Dan itu sudah terjadi pada zaman sahabat. Sahabat itu orang amal agama tertib. Yakinnya kepada Allah mantap, yakinnya pada Nabi mantap, amalannya mantap. Akhirnya dunia dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan berbondong-bondong datang ke Madinah Al-Munawwarah. Namuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita ini supaya kita ini tidak menjadi orang yang terkejut nanti di hari akhirat? Ini kita pikirkan. Semua kita mau ke akhirat. Yang tua mau ke akhirat, yang muda juga. Jangan kita ada pikir bahwa akhirat itu urusannya orang-orang tua. Bukan, orang muda pun juga mau ke akhirat. Jangan ada pikir yang perlu akhirat itu kan kiai-kiai, wali-wali. Saya ini bukan kiai, bukan wali. Oh, bukan. Yang perlu akhirat itu semua manusia. Yang perlu ke akhirat itu orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang nganggur-nganggur di rumah, nggak punya pekerjaan. Itu yang harus mikir akhirat. Lah saya ini sibuk loh, masa mikir akhirat? Loh. Sibuk ya akan ke akhirat, nganggur ya akan ke akhirat. Betul nggak semua kan? Nah, karena setan tuh suka menipu kita. Kalau kita dikasih cerita-cerita nabi-nabi, itu kan nabi. Dikasih cerita sahabat-sahabat, itu kan sahabat. Dikasih cerita wali-wali, itu kan wali. Saya ini bukan wali. Dikasih cerita orang-orang soleh, itu kan orang pengangguran itu. Saya ini repot, sawah saya banyak, pabrik saya banyak, pelajaran saya banyak. Maka saya tidak mau mikir akhirat. Jangan begitu toh, kamu keliru loh. Walaupun kamu teleponnya 20, tetap juga akan dipanggil oleh malaikat Israel suatu saat. Walaupun pabrik kamu telulas, juga tetap akan dipanggil oleh Allah. Semua manusia perlu memikirkan akhirat, karena semua manusia akan pergi ke akhirat. Insya Allah malaikat. Nah, ini harus dipikirkan semua. Saya ini masih muda Pak, muda itu dinikmati mudanya gitu. Masa masih muda kok terus seperti orang tua? Jangan begitu, banyak orang muda mati loh. Kamu kira kalau muda itu terus nggak mati? Banyak itu. Kamu lihat di sini ini, orang tua itu sedikit, orang muda banyak. Menunjukkan apa? Kebanyakan orang itu belum tua sudah mati. Nah, itu menurut sensus penduduk begitu. Nyatanya orang tua dengan orang muda itu lebih banyak orang muda. Menunjukkan orang itu belum sampai tua sudah pada mati. Betul nggak? Sudah itu aja, kamu betulkan aja, gak usah pikir panjang-panjang. Jadi semulaikan Allah SWT. Sayyidina Ibrahim bin Wadham, ini seorang ulama zaman dulu, kasih nasihat itu nyelekit semulaikan. Kamu tidak amal agama, gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi pakai syarat, kamu jangan tinggal di bumi Allah. Jangan berlindung di bawah langit Allah. Jangan makan rezeki dari Allah. Kalau kamu itu bisa begitu, dah nggak usah amal agama, nggak usah mikir agama, nggak apa-apa. Bisa kira-kira malaikat?
Nggak bisa. Boleh saja kamu nggak usah mikir agama, tapi pakai syarat. Kalau Israel datang, kamu lari, jangan sampai tertangkap. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Boleh saja kamu tidak amal agama, tapi pakai syarat. Kalau Allah bangunkan kamu dari kubur, jangan mau, kamu tidur aja di kuburan kamu. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Boleh saja kamu tidak mikir agama, tapi pakai syarat. Kamu harus sabar di neraka. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Masa di neraka suruh sabar? Kalau kamu tidak mau amal agama, nggak apa-apa, pakai syarat. Jangan menyesal kalau tidak dapat istana-istana surga. Bagaimana tidak menyesal? Maknanya mikir agama ini tidak bisa dielakkan oleh siapa saja. Anak muda, orang tua, pelajar, petani, pejabat, rakyat, siapa saja harus mikir agama. Karena semua akan pergi ke akhirat. Karena semua perlu dengan pertolongan Allah SWT. Kamu kok berani-berani nggak ngamalkan agama, kalau kamu nggak ditolong oleh Allah bagaimana nanti? Walaupun kamu pinter, kamu profesor, PhD, tapi nggak ditolong oleh Allah, celaka kamu. Walaupun kamu itu ketua partai, ketua negara, ketua apa, kalau nggak ditolong oleh Allah akan celaka kamu. Jangan gara-gara kesibukan ini kemudian lupa kepada agama Allah. Lah supaya nggak lupa agama Allah itu bagaimana? Siapkan waktu untuk mikirkan agama. Ini syaratnya satu ini aja, supaya kita nggak lupa dengan Allah, nggak lupa dengan agama Allah, nggak lupa kalau kita ini mau ke akhirat. Siapkan waktu untuk mikir agama. Untuk orang-orang umum, pikirkan bagaimana yang belum keluar 4 bulan, 4 bulan, insya Allah malah kan. Yang belum 40 hari, 40 hari. Yang belum 3 hari, 3 hari. Untuk pelajar, waktu liburan ini kita gunakan untuk mikir agama, insya Allah. Ini tertibnya. Ini usaha tidak akan merusak sekolahan kamu, enggak. Ini waktu perayaan ini gunakan waktu. Saya sudah berbulan-bulan mikirkan dunia, ini waktu perayaan ini tak mikirkan akhirat. Saya sudah berbulan-bulan memikirkan hubungan saya dengan makhluk-makhluk. Ini waktu perayaan ini akan saya gunakan untuk memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, dengan Allah. Insya Allah kan? Saya sudah berbulan-bulan mikir teknik-tekniknya manusia. Saya hari ini, hari perayaan ini mau mikir teknik akhirat. Teknik akhirat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana akhlak yang benar untuk membangun akhirat saya. Insya Allah. Nah, begitu belajar itu, udah pikir begitu. Kemudian nanti kalau sudah tidak waktunya perayaan, sebulan sekali keluar 1 hari, 24 jam. Nanti kamu belajar berhubungan dengan masjid-masjid yang sudah ada orang-orang dakwah itu. Saya mau ikut keluar 1 hari setiap minggu pertama, mulai Sabtu sore sampai Minggu sore. Setiap bulan sehari aja, nggak usah banyak-banyak, tapi yang terus menerus istiqomah itu nanti akan membekaskan satu cahaya dalam hati kita, sehingga walaupun kita ini di sekolahan, di universitas, di mana saja, kita akan senantiasa
berkaitan dengan agama Allah, sehingga akhirnya kita ini diberkati oleh Allah dalam usaha-usaha dunia kita, insya Allah. Sekarang siapa yang niat tiap bulan 1 hari, angkat tangan saja, gak usah berdiri. Tiap bulan 1 hari, angkat tangan yang tinggi. Masa 1 hari aja nggak mau? Cengeng. Nah, udah duduk, udah. Alhamdulillah, semoga Allah terima kamu. Kamu ingin jadi orang yang bernasib baik? Ingin nggak? Apa ingin jadi orang celaka? Bernasib baik. Kalau ingin bernasib baik, hubungan dengan Allah, karena Allah lah yang menentukan nasib kita. Kemudian setiap hari 1 hari, setiap bulan satu hari. Kemudian setiap hari itu taklim, baca kitab Fadilah Amal di rumah kita, di masjid kita. Siapa yang sudah punya kitab Fadilah Amal, angkat tangan. Oh, yang lain-lain belum punya. Matematika, fisika, kimia sudah punya semua. Fadilah Amal tidak punya. Ini berarti teknik akhirat belum punya kamu. Baru teknik bumi, teknik langit belum punya. Maka semua beli kitab Fadilah Amal, insya Allah ya. Cari yang sampulnya hijau itu bahasanya lebih mudah. Cari yang sampulnya apa? Hijau, itu bahasanya lebih mudah dipahami. Jangan cari yang lain-lain, nanti bahasanya kadang-kadang bisa menimbulkan salah paham. Itu dibaca, supaya apa? Supaya kita ini sambung dengan pimpinan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau orang tidak baca taklim, itu kayak wedhus ucul. Ngerti wedhus? Wedhus uga eneng taline le, piye? Engko ngebyong kono ngebyong kene, gitu. Ngerti-ngerti dibuandemi karo wong, pecah ndase. Tapi neneng taklim iki padha karo gulu niki ditaleni karo Kanjeng Nabi, akhirnya selamat. Kapan gak duwe taklim berarti cencangi ilang, wedhus ucul. Kowe gelem gak dadi wedhus ucul? Nggih, mboten purun. Nah, iya. Maka taklim itu supaya kita ada ikatan hati dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, supaya ada ikatan hati dengan masyarakat percontohan, yaitu masyarakat para sahabat, supaya ada sambung hati dengan para ulama, dengan para wali-wali Allah. Itu kuncinya baca taklim di rumah, di masjid, insya Allah. Kemudian yang ketiga, tambah lagi, di rumah, di masjid, di sekolahan ya, di sekolahan. Nah, kamu usahakan di sekolahan kamu, di SMA, di SMP itu hidupkan taklim di musolanya itu 10 menit gitu ya Bari. Nanti kan teman-teman kamu tuh jadi baik nanti. Kamu juga jadi baik, sehingga kayaknya itu kayak sekolahan dunia, tapi dengan adanya taklim itu nanti akan jadi fikirnya fikir agama, fikir akhirat, sehingga sekolahan kamu jadi barokah, insya Allah. Kemudian yang pertama keluar 1 hari tiap bulan. Yang kedua taklim rumah, taklim masjid, taklim sekolahan. Yang ketiga, kalau malam Jumat, kalau yang dekat-dekat sini, usahakan tiap malam Jumat datang ke sini supaya mendengarkan fikir agama. Kata para ulama, kalau orang tuh 40 hari kok nggak dengar nasihat agama, hatinya akan mengeras seperti batu, sehingga susah untuk menerima kebaikan. Kalau bisa tiap malam Jumat, kalau nggak bisa ya minimal sebulan sekali. Nah, itu untuk yang jauh-jauh dari Madiun, dari Ngawi, dari Pacitan, sebulan sekali. Yang dekat-dekat sini
Temboro, Karas, Manisrejo, Pelem, mana itu Kembangan, Winong, tiap malam Jumat di sini. Iktikaf di sini, izin sama ibunya, Bu, saya mau tirakat, begitu ya. Tirakat itu boleh. Iktikaf teng masjid Terangkil, ben belajari barokah. Tapi betul-betul kesini betul, nanti katanya kesini malah ke warung nanti. Oh, itu namanya beledok. Izin yang benar. Terus nanti habis sholat subuh, itikaf di sini, habis sholat subuh terus berangkat ke sekolahannya. Nggak usah dengarkan bayan subuh, pelajar itu, karena ini hari Jumat masuk. Tapi itikaf, doa, latihan tahajud. Malam-malam yang lain kita sudah banyak dalam kelalaian. Nah, malam Jumat untuk tahajud, untuk baca Quran, baca selawat. Orang yang baca selawat 100 kali, maka hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah 100 kali. Yang 70 kali adalah untuk hajat akhirat, yang 30 kali adalah untuk hajat dunianya. Sungguh-sungguh tapi jadi malaikat Allah Ta'ala, kalau ini kita buat insya Allah malaikat, nanti sekolahan-sekolahan tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah malaikat. Itu di India ada universitas besar, sak kecamatan gede nih itu, namanya Aligarh. Itu mahasiswanya itu hampir separuh itu sudah dakwah semua, dosen-dosennya juga begitu juga. Maka pada ini universitas umum serono tulisan Arabe ora ono. Tapi ini bergerak kemana-mana ke seluruh dunia, menyebarkan Islam ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Orang-orang Aligarh itu. Dan itu salah satunya aja. Di sana banyak sekolahan-sekolahan begitu itu. Jadi dari sekolahan-sekolahan umum dicetak orang-orang yang amal agama sungguh-sungguh, menyebarkan agama kemana-mana. Nah ini kalau kamu yang memulai, lah kamu dapat pahala terus nggak karu-karuan. Sekarang ini semula kan, Masya Allah ya. Anak-anak pelajar ini, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa itu kesempatannya itu kesempatan emas untuk amal agama. Belum punya banyak tanggung jawab, belum banyak urusannya. Kalau kamu gunakan untuk agama, barokahnya luar biasa. Kamu saya kasih tahu ya, kebanyakan sahabat itu anak muda. Kebanyakan sahabat itu anak muda, bukan orang tua-tua begitu, enggak. Soft awalnya para sahabat itu kebanyakan orang-orang muda, bahkan sangat muda. Sayyidina Ali itu sudah berjuang umurnya baru 9 tahun malaikat. Sayyidina Zubair itu masuk Islam umurnya baru 8 tahun. Para sahabat itu anak-anak muda. Sunan Ampel itu datang ke sini umurnya baru 19 tahun, anak SMA kalau sekarang ya. Tapi ngislamkan sak Jowo dan sekitarnya. Yang barokahnya geraknya Sunan Ampel itu kita rasakan sampai sekarang. Sekarang anak-anak umur 19 tahun apa yang dipikirkan coba? Akhirnya dipikirkan sama setan, duduk di gardu-gardu, ragil madus, kelepas, kelepus, mengi, ngerti mengi? Jadi semulaikan Allah SWT. Jadi zaman dulu orang-orang muda itu hebat-hebat itu malaikat. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu Ashabul Kahfi, 7 anak muda, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, tapi 7 orang ini mikir, gak bener ini.
Wong nyembah berhala-berhala surah bener iki. Sawake dhewe iki nek manggon ning kene iso-iso malah dibendoni karo pangeran sisane. Wis saiki ngalih esuk kampunge awake dhewe. Akhirnya 7 anak muda ini pergi ke gunung dengan membawa buku taklim waraqimi yes min ayatin ajaba, bawa buku taklim itu. Ar-Raqim itu buku taklim, mudahnya begitulah. Di 7 anak muda itu membawa buku taklim ke gunung. Sampai di gunung oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan. Tidurnya ternyata bukan sehari 2 hari, 300 tahun lebih tidurnya itu. Bangun tidur pulang tahu-tahu kampungnya sudah masuk Islam semua. Ya ringkas ceritanya begitu dalam surat Kahfi itu. Jadi anak muda itu mau meninggalkan suasana buruk, terus taklim, terus tidur, tahu-tahu kampungnya dapat hidayah. Lah kalau anak muda meninggalkan suasana buruk, terus ke masjid, bikin taklim, tidak tidur, dakwah, tahajud, baca Quran, zikir, kira-kira dapat hidayah kampungnya kira-kira? Insya Allah. Allah ceritakan ini anak muda nggak usah repot-repot, tinggalkan suasana yang buruk itu, pergi ke suasana yang baik, buat taklim. Nanti tiba-tiba hidayah datang kemana-mana. Nah, oleh karena Allah sekarang telah mengejutkan orang-orang Eropa. Kenapa? Karena di Perancis itu banyak orang Eropa masuk Islam. Yang memulai siapa? Seorang anak muda, seorang mahasiswa. Saya pernah ketemu orangnya itu, namanya Thanaullah. Dia belajar di Perancis, sambil belajar itu terus ngajak menghidupkan amal-amal masjid, keluar 1 hari, keluar. Tiba-tiba sekarang jadi barokah tidak karu-karuan. Jadi ribuan masjid. Sekarang ini kejadian terjadi 40 tahun yang lalu kurang lebihnya. Maka kalau anak muda ini bergerak, insya Allah akan banyak barokahan. Insya Allah, kan? Beberapa tahun yang lalu ada anak dari Madiun ini keluar waktu perayaan begitu, entah berapa hari itu. Sekarang di IAIN sana di Surabaya nggurakkan anak-anak mahasiswa untuk pada dakwah sekarang. Anak lah. Kalau kita lihat itu enggak ndaya nih lah, bocah isra jenggot orang duwe. Nah, umpamanya cecah SMA apa yang duwe ya jenggot. Nah, ketok yang belundu no. Lah kok saya ini ngidap-ngidapi ngurak nih mau perang-perang bodoh dakwah ning Surabaya kono. Mawile cilik-cilik ndang melok wae. Insyaallah nggih. Urip pisan aja nggur omah sekolahan, rabi mati, alah. Kuwi ke urip apa kaya ngono kuwi. Urip berjuang lho. Mikir perjuangan, ngamal nih sunah Nabi, pengalaman yang kokeh. Wangsab fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Kata Imam Syafi'i, bersusah payahlah untuk agama. Sesungguhnya kelezatan hidup itu kalau kita mau susah payah untuk agama. Jadi orang itu kalau nggak mau susah payah untuk agama, justru nggak pernah merasakan kelezatan hidup. Kelontang kelantung nggak karuan. Maka semelekan ini anak-anak sebentar lagi ini memang sudah perayaan. Maka yang niat keluar perayaan ini berapa hari? 3 hari. Yang niat Jamaah pelajar yang sudah jadi dari Halaqah. Sekarang saya paskil pertama ya. Jamaah pelajar yang sudah jadi dari Halaqah bersama orang Halaqahnya berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Nah, silakan. Bersama orang Halaqahnya yang sudah jadi jamaah ke selatan. Masya Allah. Dari mana ini? Dari mana ini? Ngawi, Masya Allah. Monggo, terus ngidul. Monggo. Masya Allah.
Ini putu-putune Sunan Ampel nih, insyaallah nggih. Nom-nom mikir nih agama. Masya Allah, nggih, sae. Saka ndi setan wi? Saka ndi niku? Dari mana itu? Hah? Yang timur itu, timur. Dari mana? Ah, nggih, Masya Allah, tulung agung, monggo, tulung. Terus ngidul. Jamaah yang sudah jadi, terus. Ini kok bodoh ijo-ijo apa iki? Hah? Napa niki? Napa? Apa? Wong gino santri. Oh, Masya Allah. Ini salon kiai sedaya nih, Masya Allah. Gino nih. Ada lagi. Monggo. Dari Alako. Orang Alako yang bawa tasqilan jamaah pelajar. Terus sekarang, ya, pelajar-pelajar yang akan keluar 3 hari, ini tasnya 3 hari, tapi belum berbentuk jamaah dari rumahnya, belum berbentuk jamaah dari halakohnya, dari mahalanya. Yang mau keluar 3 hari belum terbentuk jamaah, silakan berdiri ke selatan, monggo. Ada yang terbentuk dari sekolah juga. Ada juga yang terbentuk dari sekolah, nah, bukan dari mahala juga boleh ke sana. Pokoknya semua pelajar yang mau keluar 3 hari silakan. Yang terbentuk dari mahala, dari sekolah, yang datang sendiri, nggak ada yang nganter, nggak apa-apa. Gede-gede wani ae ngadeg ndang melok 3 dina. Wis ora apa-apa insyaallah. Duwe sangu ya mangkat ganti sangu mboten ana apa. 3 dina ae insyaallah poso 3 dina kuat sampean. Ini wong metu niku insyaallah mboten badhe keluwen, malah bodho kuwarken. Monggo. Kae niku. Terus. Niku sing badhe metu 3 dina, sedaya ngidul sedaya. Monggo. Yang belum terbentuk jamaah. Yang belum terbentuk jamaah, gak sawedi le ayo ngadeg. Oh, Masya Allah. Niku canem ngoten niku sitok ngadeg, kancane mlok ngadeg kabeh. Modele ngoten niku. Ha iki sing iki cilik-cilik iki rong ngadege. Monggo. 1 orang, 2 orang. Sing ketengan, 1, 2, 3. Mboten ana apa. Bismillah. Yang belum terbentuk jamaah. Monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini. Ayo yang belum terbentuk jamaah. Yang niat, ayo bismillah, diniat. Sekarang niat. Monggo niat mon. Mriko ngidul. Yang sekarang baru niat. Niatnya dari rumah hanya pengajian. Sekarang kita nambah kurban. Yang belum niat, sekarang baru niat. 3 dina mawon, monggo. Ben sampean dadi pimpinan hidayah, perintis masjid, perintis kebaikan di mana saja kita berada. Masya Allah, ini kok ngetan nih kok, Masya Allah. Nah, pelajar sampun jamaah guru, ada yang sudah jadi juga, dan yang belum jadi. Oh, saat ini murid tempon ganti guru nih saat ini. Ini iki. Nek murid yang mboten mikir agama niki besok ditekoni malaikat insyaallah guru nih dhisik. Nggih, Pak. Wong guru diguguti tiru lho. Lah nek guru niki semikir agama mungkin murid niki insyaallah melok mikir. Saniki guru-guru sing badhe medal 3 dinten utawi 7 dinten 10 dina monggo jumeneng ngidul. Guru-guru saniki, monggo.
Pak Guru, mari silakan. Pak Guru. Yang sudah terbentuk jamaah ataupun belum? Yang sudah terbentuk jamaah atau belum, Pak Guru ke selatan. 10 dino, seminggu 3 dino. Pak Guru, monggo. Semeneng. Pak Guru yang akan keluar dengan ibunya, dengan mas suratnya, silakan berdiri ke selatan juga. Jamaahnya Pak Kastanu. Oh. Pak Guru yang keluar dengan istri-istrinya, masya Allah, silakan. Ada 5 jamaah di markas Ustaz. Terus apa lagi? Sampai. Yang itu tas kelengkong itu. Tasnya sehari bulan. Nah, mulai kan? Ini terakhir ini, coba kamu perhatikan, sebentar, terakhir. Yang sekarang belum keluar, niatkan minimal 1 bulan tiap 1 hari tiap bulan, hari Minggu 24 jam kita keluar, insya Allah ya. Nah ini halakoh, mahalah, bikin target kapan mau keluar sehari bersama orang-orang tua di masjid itu, sehingga ini malam untuk meningkatkan pengorbanan. Yang keluar 3 hari juga malam untuk mulai nandur. Bagaimana nandurnya ini? Nandur agama di sekolah-sekolah bagaimana? Setiap bulan 1 hari difikirkan oleh orang-orang masjid bareng-bareng anak-anak ini, insya Allah ya. Bikin target. Mungkin kita silakan kalau mana 1 harinya minggu keberapa, gitu, biar menyemangatkan yang belum punya target. Sekarang saya akan tanya, mana halakoh yang sudah punya target minggu berapa untuk keluar 1 hari bersama pelajar? Coba saya ingin tahu. Berdiri. Coba melaporkan, angkat tangan. Nah, mana halakoh yang sudah punya target? Mana? Geneng. Minggu berapa? Minggu 3 geneng. Mahalah putih niku? Tepas. Nggih. Niku sing cedak-cedak ro tepas. Bocah-bocah sing cedak de tepas niku melok niku. Minggu ketiga metu 1 hari. Niki pundi? Ngariboyo Magetan. Minggu 4. Nah niku sing griyane celak-celak Pak Lurah Ruslan niki. Ya mengke napa niku medal minggu keempat. Waisan. Minggu 4 pundi niki? Dongguo. Nah, Dongguo niku impun ngetokne jamaah-jamaah pelajar. Minggu 4. Cobi niki sing omahe Dongguo. Angkat tangan. Bocah-bocah niki sing omahe Dongguo. Mun Pak Urko sedaya. Nggih. Niku apa pundi? Selaung. Minggu ketiga, masya Allah. Niku sing griyane selaung sapa enten? Pelajar-pelajar sing griyane selaung, angkat tangan. Oh sing itu kabeh. Oh ngimun itu kabeh. Alhamdulillah. Pundi malih? Pundi Pak? Madiun Timur. Minggu 3 Madiun Timur. Madiun Timur pundi? Miftahul Jannah. Nah, ini kali Pak Inka nih mereka. Idris. Go. Kembangan. Minggu ketiga musola pundi? Musolane pundi? Al Muslim. Nah, Kembangan minggu 3. Pundi malih? Pundi? Mendo Timur. Minggu 1 Mendo Timur, keluaran jamaah sehari. Nah niko Mediun Gulun. Oh nggih. Minggu berapa? Minggu pinten? Minggu 3. Nah niki Sukomoro. Minggu pinten?
Minggu 1, Masya Allah. Pundi malih? Ha niko. Taman Arum. Medion. Oh Parang atau Taman Arum nggih Pak Mukmin nggih. Minggu 3 nggih. Pundi malih? Sidodadi Saruban. Minggu pinten? Minggu 2. Masya Allah. Pundi malih? Pokoknya sedaya mahala, sedaya halakoh gadah target minggu pinten ngetokne jamaah pelajar setunggal dinten. Mun niku mulai nandur niku. Mengkira suwe-suwe panen. Suwe-suwe mongko kathah sekolahan sing enten suasana agami, nggih. Kathah-kathah pelajar sing suasana agami, ngamalnya agama. Akhirnya kathah pejabat sing ngamalnya agama, akhirnya negara ki aman. Mboten geger mon kaya saniki. Napa sebab geger niku? Mboten krana napa-napa, krana gak ngamalnya agama. Krana gak ngamalnya agama karo Allah diuyek, nggih. Ben bodoh kelingan. Faghraina bainahumul adawata wal baghdha. Wong niku nek mboten ngamalne agama karo Allah didadekne gelut mulai dhewe. Makanya kita sedaya ngamalaken agama. Carane piye? Setiap bulan sedinten. Insyaallah nggih. Taklim rumah, taklim masjid, taklim sekolahan. Malam jemaah teko terangkil. Sing cedek-cedek ben malam jemaah. Sing ado-ado pira? Sebulan pisan. Teng mriki sing beto tiang-tiang sepuhe. Teng mriki iktikaf, ngrungokne ngaji, tahajud, ndonga ning Allah ben karo Allah ditulung uripe dunya akhirat. Insyaallah nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disembelikan sekarang programnya makan malam dulu. Setelah makan malam, nanti kemudian sholat isya bareng-bareng. Setelah sholat isya ada pembacaan kisah-kisah sahabat sebentar. Setelah itu yang mampu keluar 3 hari berangkatnya dari sini bagus. Yang mau keluar 3 hari berangkatnya dari tempatnya masing-masing silahkan. Lebih baik lagi semua itikaf di sini besok habis subuh bayan pemberangkatan, walaupun keluarnya di tempatnya masing-masing, pemberangkatannya dari sini akan lebih baik insya Allah. Kalau tidak bisa ya pemberangkatan